Balik lagi di Ngopi Wak Cerita Misteri, oke? 5 tahun mengalami begitu ya kan. Kalau dibilang mah keluarga sampai udah angkat tangan ya kan, ente mau jadi apa serah deh ya kan, keluarga udah bantuin ente begini ya kan. Itu karena mereka nggak tahu yang gua alamin gitu kan. Itu gua ada suara-suara, ada makhluk-makhluk apa, gua dibilang gila ya sama keluarga ya kan, dilepasin ya kan. Oke teman-teman, sobat ngopi, sekarang narasumber kita sudah hadir. Langsung aja kita tanya bagaimana kisahnya. Chan, Anda dengar ente 5 tahun diganggu makhluk astral. Betul banget. Gimana tuh? Bisa nggak ente ceritain Oke, ini kisahnya? gua kenalin diri gua dulu kan ya. Boleh. Oke, ini nama gue Chandra ya kan, umur gue sekarang 31 tahun. Gue itu mengalami gangguan-gangguan itu sekitar 5 tahun, berarti pas gue umur 25 mau ke 26 tahun gitu Ya. kan. Jadi gue sebenarnya juga udah rada sehat begini gitu, sebenarnya males juga menceritakan hal itu gitu kan. Cuman ini mungkin bisa ada manfaat ya kan, atau mungkin yang punya gangguan yang sama gitu kan, pengalaman sama, bisa jadi pelajaran juga gitu. Kisah ini berawal karena gue waktu itu sekitar umur 25 sampai 26 tahun itu gitu ya, menjelang muda itu. Berawal dari suatu ketika gitu Cep ya, gue itu menemukan sebuah buku ya kan. Buku itu pas gue lagi main ke rumah saudara gue gitu kan, main ke rumah saudara gue itu dia punya buku namanya Satanisme gitu kan, jelas buat Satanism 666 gitu kan. Gue bingung kan, masih bingung apa ya, ini kayak di film-film gitu kan ya. Nah, akhirnya gue sedikit buka lah dikit-dikit gitu kan, baca-baca dikit ya kan, baca-baca dikit. Dan itu yang terakhir gue ingat itu, gue merinding juga bacanya, kayak bener-bener kayak horor gitu kan, horor banget gitu ya, kisah-kisah yang kekejamannya orang yang punya aliran itu, pengikut aliran dari itu gitu kan ya. Dan terakhir itu ada yang gue lihat tuh ada gambar manusia kepala kambing itu kan ya. Iya, banyak di film. Di film banyak gitu ya, itu sangat mengerikan sekali gitu kan. Karena gue udah merinding ya kan, ya udah gue buang aja ya kan. Dan ya seharian itu gue takutan gitu kan, ya gila banget ya ada orang kayak begitu gitu ya. Maksudnya kan kalau di luaran sana itu bener-bener kejem ya bahasanya ya, orang-orang yang nggak punya hati lagi gitu kan ya. Nah itu dari situ gue biasa lagi lah gitu kan, menjalani aktivitas seperti biasa. Itu gue masih normal gitu kan ya, masih normal dan sehat walafiat gitu. Maksudnya ya masih sering freak itu Aneh. merasa kayak dihantui lagi gitu kan, sama pikiran-pikiran itu lagi tuh, gambar-gambar buku lagi, kisah-kisahnya gitu kan. Gue jadi masih terngiang-ngiang gitu. Itu gue bener-bener mengerikan sekali gitu kan ya. Ya gue tetap jalan aktivitas seperti biasa ya kan. Gue menyibukkan diri ya kan. Waktu umur 25-26 itu gue baru awal-awal kerja jadi sales ya kan. Dan gue juga sering lalu lalang gitu kan ya, melakukan aktivitas biasa lah gitu kan. Dan sampai suatu ketika gitu kan ya, gua itu ya namanya sales, kita ngobrol sama siapa aja gitu kan waktu itu ya. Iya. Gua ngobrol sama orang, temu orang, dan akhirnya gua bertemu seseorang gitu kan ya, yang dia itu ahli dalam ilmu pengolahan energi alam gitu ya. Dan gua diajarin sedikit doang sih gitu kan, cuman apa namanya, pembukaannya doang gitu mungkin bahasanya kan ya, energi alam. Dan gue tertarik dengan ilmu energi alam itu gitu kan. Akhirnya gue dengerin dengan seksama ya kan, sekitar sebulan ada waktu senggang gue main satu rame kan, akhirnya berjumpa, temu gitu kan, lagi ngobrol, minta ajarin lagi gitu. Dan memang itu energi alam ya, itu tujuan energi alam itu sebenarnya menenangkan jiwa juga sih gitu kan ya, menenangkan jiwa, merefreshkan pikiran ya kan, membuat yang ngilangin stres gitu kan ya.
karena kan beban bagus aura enggak? Memperbagus aura ada juga katanya gitu kan. Nah cuman ngilangin stres itu kan kalau sales tahu sendiri kan, kerja di target ya kan, makanya gue ya butuh juga merelaksasikan diri gitu ya, biar nggak tertekan juga pikiran gue gitu kan dari atasan gue gitu kan. Terus? Nah terus sekitar sebulan gue mempelajari ilmu itu gitu kan, akhirnya gue bereksperimen sendiri di rumah. Oh, lu latihan di rumah? Tetap latihan di rumah ya kan, di rumah tuh latihan. Dan pas lagi udah mulai dapat dikit, gue salah gunakan juga gitu kan. Salah gunakannya apa? Awal petaka gue mulai keganggu yang supranatural ini gitu kan ya. Selain dari buku-buku yang sebelumnya mungkin gue udah baca gitu kan ya. Satanisme itu ya kan, itu ada pengaruh efek negatifnya lah gitu kan ya. Mungkin terngiang-ngiang ya. Terngiang-ngiang, guanya sendiri di otak dia. Iya, guanya sendiri itu gila banget, maksudnya gila nih orang kejam banget gitu, yang apa pada zaman itu ya. Nah itu gue akhirnya kan dengan kisahan gue mempelajari ilmu mengolah diri itu gitu kan ya, itu gue entah kenapa gitu punya ide, aku mau main jalangkung. Nah disitulah ya kan. Jadi suatu malam sekitar jam 8 jam 9-an gue juga rada lupa gitu kan ya. Itu ada kayak papan bekas gitu kan. Gue rangkai ya kan. Karena gue juga terinspirasi dari film-film Hollywood, mungkin film-film yang horor gitu kan ya. Iya. Gue rangkai lah huruf A, B, C sampai Z ya kan. Iya. Dan juga huruf 0, 1 sampai 9 gitu kan ya. Gue rangkai tuh huruf dengan ada bonekanya gitu kan, ada boneka tuh ya. Dan ya, batok kelapa gitu. Batok kelapa gue pakainya gitu, batok kelapa ya kan. Nah ini nih awal mula gue diganggu ya kan. Jadi waktu itu gue percaya kan sendirian aja kan, pulang kerja ya kan, pulang kerja gue main ya kan, habis praktikan ilmu alam gitu kan ya, gue main itu jalangkung, gue mulai baca mantra kan, kalian orang-orang apa di film-film kan jalangkung, jalengset gitu kan. Di sini ada pesta, datang tak diundang, pulang tak diantar gitu kan. Ya gue coba baca gue yang ngomong sendiri aja gitu kan ya, di terus itu kan terus menerus, dan sampai suatu ketika ini berbeda ya sama energi alam yang gue pelajarin gitu ya. Nah itunya bergerak tuh, bonekanya. Jadi boneka tuh bergerak, goyang-goyang gitu kan, goyang-goyang. Wah di sini gue mendadak deg-degan juga ya kan. Nah mendadak deg-degan, dan gue yang udah mempelajari sedikit ilmu energi alam itu gitu ya, itu memang kontras gitu, energi itu dia kontras gitu kan. Energinya tuh rasanya tuh panas gitu kan, goyang gitu, gitu kan, goyang. Ya gue akhirnya tanya lah, ada kepala nanggung juga kan, sekalian aja gue mainin gitu kan. Gue tanya nama siapa gitu kan, berat tuh ya kan, dari A ya kan, gitu, gue gerak-gerak gitu kan ya. Anak siapa gitu, udah sampai anak gue udah stopin tuh, gue lepas gitu kan ya. Terus habis itu gue tanya lagi tuh ya kan, tinggal gitu kan ya, dekat katanya. Iya gue singkat banget tuh tulisannya tuh dekat gitu kan ya. Nah lo kan, gue agak ngeri juga tuh gitu kan gitu. Apalagi kan rumah ente sebelahnya kanan kiri kebun. Nah kebunnya kebun lama lagi. Nah banyak mitos juga di situ. Banyak di situ. Nah itu udah gitu, oh begitu, umur berapa? 700 tahun katanya. Di situ di angka 700, iya 700 tahun. Dan habis itu kan udah lanjut begitu. Yang mencekamnya lampu tiba-tiba kedip, tetep gitu kan ya. Nanti main di kamar? Di kamar itu lagi sendirian, gue lagi sendirian ya kan, emang pulang kerja sekitar jam 9 ya kan, gue relax iseng main ya kan. Pas lampu udah berkedip, hati deg-degan aja gitu, bentar deg-degan duduk ya kan, agak keringat dingin juga gue, takut juga gitu kan. Ya udah, gue nggak ngerti juga itu kan ngundangnya gitu ya, nggak ngerti cara ngulanginnya gimana, gue lupa waktu itu ya kan. Akhirnya gue langsung bawa keluar aja ke rumah ya kan,
Gue ke kebun kosong, gue bakar tuh sekarang permainannya kan ya. Pas udah lampu kedap-kedip gitu kan, titit, terus langsung mati gitu kan. Wah, gue bener-bener gemeteran tuh. Nah, akhirnya tuh ya kan, dari situ gue masih normal gitu, masih ya cuman sebagai kisah aja gitu. Oh bentar ya kan. Awal mula itu berarti. Awal mula ya kan, mula di situ. Nah dari situ tuh ya kan, kejadian aneh terus mengganggu gitu kan, terus datang yang aneh-aneh gitu. Pertama di lampu, ya gue mikirnya setelah gue menenangkan diri ya kan, nggak ada kaitannya kali sama makhluk gini gitu kan. Akhirnya gue ganti lagi lampu lah. Itu gue 2 mingguan sebulanan ya, itu gue pokoknya cuman tahan 3 hari 4 hari ya kan, 3 hari putus terus lampunya ya kan? Walaupun baru gue coba pertama pindah-pindah dulu kan, oh ini mungkin lampunya udah tua nih gitu kan ya, udah usianya gitu kan, gue pindah-pindah dulu nih terang gitu kan, pasang 3 hari putus gitu kan, pasang 3 hari putus, sampai terakhir itu yang scary-nya gitu, itu terakhirnya itu pasang lampu baru beli semua langsung putus di tempat. Akhirnya gue mikir nih jangan-jangan kabelnya kan, kabelnya nih bermasalah nih kan, stop kontak, saklar apa-apanya gitu kan. Sebulan nyokap juga keluarga juga gitu kan, lu kamar lu gelap banget sih kan, ngeselin banget katanya, suka begitu kan lewat gitu, kamar lu gelap banget dah ya kan, beliin lampu dah kan, pasangin lampu. Ya udah akhirnya panggil tukang kabel ya kan, 1 set diganti, diganti tuh 1 set, saklar, stop kontak kabel sambungannya itu ya kan dibikin ulang ya kan, ke lampu itu dari sambungannya gue nggak ngerti listrik juga sih, cuman pala lampunya itu udah 1 set lampu, kabel, saklar baru semua ya kan, disambung dari listrik juga langsung aliran PLN gitu ya kan. Diganti tuh kabel sambungan semuanya, disambung dengan benar dan gue juga ngeliat pengerjaannya gitu kan ya. Gue orangnya iseng juga kan, ngintip gitu kan. Itu gue mikir akhirnya nih selesai juga nih masalah ya kan. Ternyata masih sama juga. Iya masih sama juga ya, salah ya kan. Udah mati, ya elah ini apaan sih gitu, masih ngeselin gitu kan, pasti ada rasa kesel, gila juga nih kan, beneran makhluk beginian gitu kan. Ya udah gue sambil mengolah energi astral itu juga ya kan, ilmu energi alam itu lagi gitu kan ya. Dan yang bete-nya itu gitu kan, sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu gitu ya, lagi mengolah ilmu astral gitu ya. Itu tubuh gua nggak bisa gua kendalin lagi. Maksudnya? Ilmu alam itu dia kan seperti mengolah energi ya kan, memasukkan energi positif dari alam gitu kan ya, mengeluarkan yang panas-panas, yang buruk-buruk, yang negatif gitu kan ya, memperbaiki aura kita juga gitu kan, biar ya bahasanya kalau kita kerja punya karisma gitu kan, berkarismatik ya kan. Karena sales ya kan, makanya itu gua mempelajari itu ya kan. Nah, suatu ketika gue waktu itu lagi mengolah diri, itu makhluk emang mencari celah juga bagaimana gue nggak tahu gitu kan ya. Kepala gue sakit di sini, dan kesadaran gue hilang di situ. Itu malam hari? Itu sekitar jam 7 malam. 7 malam. Di kepala sini gue sakit ya kan, dan itu sekitar semingguan itu benar-benar muncul benjol misalnya. Jadi karena benjol di kepala. Iya. 2 benjolannya itu kayak orang kejedot gitu kan. Nah dari situlah masalah mulai datang. 1, kerjaan gue udah nggak bisa kerja lagi, ya kan. Gue udah nggak bisa kerja lagi kan, sakit banget, sangat sakit gitu kan ya. Jadi gue tinggal cari pengobatan aja ya kan. Gue juga merasa sakit itu gue mencari pengobatan gitu kan. Karena nih gue udah deg-degan juga, wah ini bener-bener gangguan dari makhluk itu gitu kan, gue mikirnya begitu kan, ini gangguan pasti udah dari makhluk yang karena ulah gue sendiri juga gitu kan. Tapi lu bilang nggak ke orang tua lu? Apa itu gue enggak. Oh enggak ya? Soalnya gue nggak mau bikin keluarga gue cemas juga kan. Jadi emang usaha sendiri dulu gitu kan, biar masalah ya sendiri aja gitu kan, masalahnya gue sendiri yang
yang kedua hadapi sendiri gitu kan. Makin hari itu gua makin nggak bener gitu kan, makin parah. Jadi badan gua kayak ditarik-tarik ya kan, digoyang-goyang berut gitu kan. Gua lagi nih, wah gini-gini sendiri gitu kan, dan kayak di luar kontrolnya. Di luar kontrol. Dan itu gua udah pelajari ilmu itu, energinya itu memang udah bentrok gitu kan, yang gua pelajarin dikit gitu kan, memang bentrok. Gua lawan lagi pakai ilmu positifnya ya kan, kuat banget gitu, memang pek gitu. Gua kalah, kekontrol lagi gua sama yang jahatnya gitu, intinya begitu kan. Nah itu gua begitu ya kan, begitu akhirnya ya udahlah gua pasrah juga gitu kan. Pasrahnya ini gimana nih, gua harus cari ini ya kan, cari pengobatan nih kan. Orang-orang pintar mungkin yang di sekitar masyarakat yang lo tahu lama apa ustadz gitu kan ya, yang memang ahli di bidang ini kan. Akhirnya berita itu tuh ya kan, ibu gua ngeliat kok gua berubah gitu kan, lo kok jadi gini banget gitu kan ya. Akhirnya ibu gua cerita sedikit lah ya kan, ini kayaknya ini nih masalah supranatural gitu kan. Akhirnya orang tua ini kan, itu sekitar udah 6 bulanan berjalan lah gitu kan. Gua masih tahu lah ya, orang cari tahu. Gua masih berkecipuk aja itu, masih cipuk aja dengan sendiri gitu kan ya. Sibuk sendiri ya kan. Pertama gua udah kerjaan udah gak ada ya kan, karena memang bener-bener gua nggak bisa kerja lagi. Kenapa? Akal gua tuh udah ngawang. Akal sadaran gua tuh, iya sih, yang gua sadarin gitu ya, itu malam gua lagi di akal gua sadar itu lagi berperang gitu. Itu ngaluk ya entah gimana, gua ngerasa tuh pokoknya gua kayak lagi sedang perang batin lah bahasanya kalau orang ini kan. Gua lagi perang batin, lagi berantem gitu kan. Nah itu akhirnya ibu gua panggil ustadz gitu kan, panggil ustadz main ke rumah. Ini yang herannya gua gitu nih, panggil ustadz ya kan, didoain bareng ya kan, muntahin aja gitu kan, dari ruqyah ya kan. Namanya mungkin ilmu ruqyah gitu kan. Gua udah muntah job ya kan, udah muntah ya kan, uwe ya kan. Tapi sempat muntah ya? Muntah sempat. Sempat muntah uwe gitu kan ya. Kasar-kasarnya udah keluar ya gitu ya. Dan beteknya gitu kan ya, beteknya memang nggak langsung sembuh gitu kan. Guanya harus sabar lagi apa gimana gitu kan ya. Nah terus udah sekitar 6 bulan gue coba pengobatan itu gitu ya, dengan gue cuman bisanya ilmu alam sambil ini aja sih, mungkin sebisanya aja, mungkin baca doa gitu kan, doa ke Allah, ya Allah gitu kan, atau sebisa gue aja gitu kan ya. Yang gue ingat dari dulu gue jalan-jalan gitu kan, ngaji tuh sebisanya aja gitu kan. Singkat gue aja lah, istighfar atau apa gitu kan ya. Nah yang mengerikan itu tuh akhirnya gue satu ketika gitu kan ya, sekitar 6 bulan kemudian atau 7 bulan dari awal mula gue bermain jalanggong gitu ya, atau sekitar setahunan gue juga lupa gitu, gue udah bener lupa gitu kan. Itu gue mimpi akhirnya nih si makhluk mungkin menunjukkan diri ya kan, itu makhluk apa gitu kan. Gue di mimpi itu gue kayak berada di sebuah gunung. Dia ada sebuah gunung ya kan, dan itu dengan suasana yang sangat mencekam gitu. Di gunung itu suasana mencekam, pohonan yang sangat jarang gitu kan ya. Itu mimpi itu gua cengak-cengok kan, ini apaan sih gitu kan ya, mimpinya itu gitu. Ini di mana sih gitu kan. Gua jalan sampai gua ngeliat ada sebuah pohon ya. Di pohon sendirian aja gitu kan ya. Gua liat ini pohon kok sendirian aja. Gua liatin dengan sesama di mimpi gua itu pohon berubah. Itu pohon gede banget gitu ya. Gedenya itu kayak gedung 3 tingkat deh ya kan. Dengan wilayah tinggi. Dengan apa namanya, dahan yang gede, diameter dahan gede. Itu pohon setinggi itu cerut ya kan, berubah jadi kaki ya kan. Berubah jadi kaki hitam gitu kan. Mungkin jin itu kan tinggi besar ya. Itu baru kakinya. Itu baru kakinya seperti gitu kan.
Nah itu gue lihat lagi ke atas, percis yang mirip buku yang gue baca itu. Jadi badan manusia, ya kan, kepala kambing, ya kan, matanya berapi-api, bawa rantai segede gaban gitu kan ya. Gue pengen diikat, dia bilang, gue masih ingat banget ya kan, lo ikut gua jadi babu gua gitu kan. Di situ gua merinding ya kan, astagfirullah langsung gitu kan. Di mimpi itu gua lari sekencangnya gitu kan, sekencang-kencangnya, dan dia memang segede gitu. Gua lari sekencang-kencangnya di jalan doang, teng gitu kan ya. Dan itu gua keringat dingin lah pokoknya di itu kan ya. Alhamdulillah gua tersandung ya kan, gua bangun dengan kondisi keringat dingin gitu kan. Apa udah, wah cemas banget deh, gua gemeteran ya kan, astagfirullah ya Allah, ini apaan, ini mimpi apaan gitu. Dan disitulah gangguan itu menjadi tambah ekstrim setiap harinya. Setiap harinya itu sangat ekstrim Pak Ustadz. Jadi dari situ gue bangun ya kan, gue langsung sholat subuh. Ya itu habis dari sholat subuh itu, dari situ yang gue mengolah energi gitu ya, gue mengolah energi alam gitu ya. Kok gue bisa ngeliat kayak masa depan orang gitu ya, dari gangguan itu kali kan ya bahasanya kalau ini ya. Gimana maksudnya? Mungkin ini ya Sar, di dalam badan itu udah masuk bangsa jin ya. Sudah ada bangsa jin, makanya dia bisa melihat seperti itu ya. Frekuensinya sama. Frekuensi sama gitu. Iya. Biasanya ketika orang bisa melihat bangsa jin, kemungkinan di dalam dirinya ada jin juga, karena frekuensinya sama. Nah, yang gue bete nya ya kan, itu entah jin itu dia penguasa apa juga nggak tahu deh kan ya. Cuman ya satanisme ya, setan sama setan gue nggak ngerti apa ya kan, kerjanya ngapain juga, urusan gue juga gitu kan. Cuman yang gue rasain gangguannya itu semakin ekstrim. Apa seperti apa? Jadi setiap hari nih kan, itu setiap malam kepala gue tuh sakit luar biasa. Sakit. Di sini tuh sakit luar biasa ya kan, badan gua panas dingin, kebakar sama apa tuh, panas dingin yang gua rasain ya kan, panas banget sebelah kiri ya kan, dingin banget sebelah kanan itu ya kan, berputar-putar di dada, sampai gua muntah-muntah, uwe ya kan, itu tiap malam masih begitu tuh. Ya gua udah nggak bisa ngapain karena sakit gua nggak kuat ya kan. Obat gua biasa gua tidur aja, gua obatnya tidur ya kan. Habis sholat dikit gitu kan, sholat gue tidur lagi gitu kan. Dan di tidur itu selalu gue mimpi buruk gitu. Selalu mimpi buruk gitu. Apa yang lo ingat salah satu mimpi lo? Mimpi buruk ya tentang makhluk astral itu ya kan, yang dia terus atau ganti-ganti macam-macam macam-macam ada. Nih gue cerita lagi nih kan, di mimpi itu gue pernah kayak apa ya, jalan gitu kan, di suatu tempat gelap gitu kan. Gue ngeliat ada sebuah pintu, pas gue masuk pintu itu, gue masuk tempatnya megah gitu kan, tempatnya megah gitu kan, tempatnya megah, ada cewek cantik banget. Ini sih lebih ke mimpi basah gitu, cuman yang uniknya itu ya kan, pas gue datang akhirnya kan dia cantik kayak ngerayu gitu kan ya. Dia ngerayu, akhirnya gue giniin lah ya kan. Di mimpi tuh gue gituin, mimpi basah kan. Pas keluar cet ya kan, udah keluar celana basah, dan yang kocaknya apa, ada kuntilanak cekikikan di atas pohon, ciki, astagfirullah ya kan. Dan banyak kisah dari situ, dan itu kondisinya kesadaran gue lepas aja gitu, gue nggak ingat apa-apa ya kan. Gue nggak ingat, kadang nama gue sendiri nggak ingat ya kan. Masa sih? Iya. Nama sendiri hampir lupa. Ada orang nanya lu nama siapa? Nama gue siapa ya? Itu lupa, gue bener lupa. Siapa nama gue ya? Gitu kan. Terus nomor telepon lo berapa ya kan? Nomor telepon nama. Nah, iya, nama aja gue lupa gitu kan. Itu bener-bener gue kayak lupa tuh nggak ini ya. Bukan orang dibuat-buat apa ya? Dibuat-buat gitu ya. Itu bener-bener lupa. Kayak lo bingung. Bukan bingung, kalau bingung lupa ya. Kalau bingung kan, oh ini jalan ini apa ini, itu kita masih ingat ya, masih sedikit ingat ya kan, kita gali-gali lagi ingatan kita gitu ya. Kalau ini ngeblank lah ya. Bener-bener ngeblank. Nama gue siapa ya? Itu sampai gue lupa gitu kan. Lupa. Jadi nomor telepon lupa.
gue naik motor ya kan, naik motor jalanan aja lupa. Jadi gue dibuat seakan-akan masuk ke alam begituan gitu kan ya. Dunia ini alamnya mereka gitu kan, seakan-akan gitu. Jadi gue lihat dunia ini tuh kayak sebuah game gitu kan, di pikiran gue bikin begitu. Terus ada nggak pengalaman yang nyata? Tadi Yang kan nyata, mimpi ya. itu mimpi ya, iya itu mimpi benar, pengalaman nyata ya. Nah ini gue kan udah sembari gue rukyah jalan ya kan, jalan setahun ya kan, Oh itu di tahun pertama. tahun pertamaan jalan lagi menjelang tahun kedua gitu ya. Tahun kedua itu ya benjolan makin gede ya kan, gue obatin ke rukyah, gue udah pasrah dah gitu, bahasa gue udah pasrah. Soalnya perukyah itu gue pernah ada ya kan, dibilang ini udah keluar gitu nih. Cuman di penglihatan gue itu dimasukin juga sih sama si pala kambing itu gitu kan ya. Itu dimasukin orangnya, ini udah keluar cengur-cengir itu, senyum anjay dalam hati gitu kan. Ya lah gue udah pasrah aja gitu sama yang maha kuasa gitu kan ya. Cuman masih tetap gue berobat juga, minum apa Berarti nggak ada efeknya. apa nih Ya begitu aja gitu, balik lagi. efeknya sih kadang kalau kita habis pengobatan gitu ya kan, mungkin dapat disuruh kita kembali lagi ke Allah gitu kan ya, ingat lagi Allah gitu kan. Gue jalannya sedikit lagi gitu kan ya. Cuman namanya orang kan nggak sabar ya Iya kan? sih. Saya tuh lebih nggak sabarnya, jadi saya tak sehari 2 hari 3 hari 4 hari gitu kan ya. Aduh kok ini nggak kunjung sembuh gitu kan ya. Ya udah gue jalanin biasa aja lah, pokoknya gue ada sholat kalau gue ada waktu gue sholat ya kan, misalnya ke masjid mana gitu aja sih gue gitu kan ya. Cuman dalam pikiran gue masih bener-bener awang dipermainkan sama makhluk itu gitu kan ya. Nah ini pengalaman ini ya, pengalaman yang jin yang nyata gitu ya. Nah ini gue pernah nih terus kita jalan setahun 2 tahunan, gue juga rada-rada ingat-ingat lupa gitu ya, karena udah kebiasaan seharian gitu. Kalau malam itu udah kayak apa sih, sirine gitu. Sirine kalau malam tuh umat. Oh banyak, Udah banyak suara, banyak bisikan, suara, bukan gangguan. gangguan, ada suara-suara gitu kan ya, suara-suara. Terus yang pasti ya, kalau suara-suara doang sih gue nggak ngurusin ya. Itu kumat lagi sakitnya luar biasa sakitnya. Itu ngilu, nyeri. nyeri ya kan, kayak ada, kalau yang gue rasain tuh kayak ditusuk pisau ya kan. Kepala gue tusuk pisau gitu kan, tusuk pisau itu ditarik gitu, kayak diucret gitu kan. Cuman emang disangkek nyangkut gitu, jadi sakitnya luar biasa. Gue kayak gue juga nggak kuat banget gitu kan, itu nggak kuat. Itu yang kadang-kadang juga kalau gue udah lagi lepas kendali gitu kan ya, itu suka teriak-teriak gue di jalan. Gitu ya. Itu udah pasti tuh ya kan, teng sadar gue hilang, kayak gue kayak tidur aja gitu kan ya. Orang-orang sih ngeliatin mah, lo ngapain teriak-teriak di jalan gitu aja udah. Efek dari ininya tuh ya, gangguan gitu ya kan. Luar biasa juga. Nah itu jalan 2 tahun gue kan begitu setiap malam ya kan, setiap malam pasti tuh sakitnya kumat ya kan. Sekitar jam 11 jam 12 itu gue bisa tidur ya kan, jam 12 ke atas itu pasti gue keganggu dan bangun lagi gitu kan ya. Ada aja deh pokoknya. Kalau yang ininya sih, kalau benda-benda begitu gitu, itu ya udah biasa. Gue sampai gini kan, misalnya gue gini nih, masuk job ya, ini gue rokok gue taruh sini ya kan, ini rokok taruh sini ya kan, isinya misalnya 6 batang gitu kan ya. Itu tiba-tiba 3 batang tuh hilang gitu kan. Lu lupa gitu. Enggak, itu gue bener, soalnya gue baru beli gitu kan. Gue baru beli 3 batang hilang, kemana 3 lagi ya. Terus kadang juga pindah, ini rokok gue kemana gini, kok bisa ada di sini kan. Karena itu udah keseringan, gue udah bodo amat karena udah keseringan kayak begitu tuh. Jadi itu setahun setengah jalan itu udah mulai gangguannya seperti itu kan. Pindah-pindah barang itu karena udah keseringan, gue udah cuekin aja lah. Ngapain sih gitu, ngapain sih kan. Nah itu kayak begitu. Dan waktu itu kayak yang paling gue rasa ini, yang bikin gue ini sangat mencekam menurut gue gitu ya, sangat motor gitu. Jadi jalan ya ini sebelum gue jalan
di 2 tahun itu gue tuh sebelum berangkat ke Wonosobo berarti ya. Gue pas udah 2 tahunan jalan gue ke Wonosobo gitu kan. Nah ini di perjalanan gue masih di daerah-daerah kota ya kan, kota-kota di sekitar Jawa Barat nih, tinggal sekarang gitu kan ya. Nah, itu gue pernah suatu malam pas gue sakit banget, gue udah nggak kuat nih gitu kan, ya Allah nggak kuat, gue akhirnya jalan naik motor gitu kan ya, naik motor, nyalain motor malam-malam gitu kan ya. Keliling aja gue nggak tahu arah tujuan kemana gitu ya, gue nyalain aja deh gitu kan, nggak ada tujuan mau nongkrong mana gitu, nggak ada gitu kan, gue jalanin nyalain motor, nyalain aja sejalannya aja dah gitu kan. Dan gue memang niatnya waktu itu nyari tempat-tempat yang mungkin agak rame aja gitu kan, agak rame tuh biar ada inilah nongkrong gitu. Cuman ya gue nggak inget jalan itu kan ya, gue nggak inget jalan, gue jalan, gue juga heran sendiri gitu, kok ini jalan kok kayak nggak begini gitu kan ya. Gue sering lalu sini kok jalan nggak begini gitu kan. Itu di Wonosobo atau di dekat rumah lu? Dekat rumah gue. Oh ini dekat rumah lu. Gue kan sering tuh lewat jalan situ kan. Ini jalan apa sih? Baru ya di sini. Ini gue di perasaan gue seperti itu. Ini jalan apa sih baru ya gitu kan ya. Akhirnya gue jalanin terus ya. Akhirnya gue oh ini daerah sini gitu ya. Gue malah mikirnya, gue teleport ya gitu. Gue suka mikir begitu tuh. Ini gue teleport ya. Mendadak kok ada di sini gitu kan ya. Itu karena mungkin akal gue yang diiniin ya, yang dipermainkan ya. Cuma tidak sadar terus ya. Kadang on, kadang off. Nah ini suatu malam itu kan gue jalan, gue ngerasa oh nih jalan sini kan itu perjalanan sekitar 4 kilo gitu kan ya. Cuman yang gue inget tuh gue seperti berteleportasi aja gitu kan, tiba-tiba ada di sini gitu kan ya. Nah gue inget tuh jalannya kan, karena itu emang jalan yang umum juga ya kan, cuman memang ada sepi di tempat-tempat di dekat rumah gue itu jalanan umum dan memang ada sepi kan. Karena udah malam juga. Udah malam nah. Akhirnya kira-kira itu sekitar jam 12-an ke atas deh iya, gitu. wajar. Nah itu gue lagi jalan kan sambil rasa sakit ya kan, gue pegang duit seadanya ya kan, seadanya gue pegang duit. Akhirnya gue temuin ada sebuah kios ya kan, sebuah kios warung kopi gitu kan, warung kopi lesehan gitu. Oh iya. Akhirnya gue ngopi dulu dah biar tenang kan gitu ya. Emang gue biar sakitnya mulai mereda, pengennya gitu doang gue jalan kan, ya kan ngeliat alam gitu biar sakit mereda dan bisik-bisiknya tuh nggak ganggu lagi gitu ya. Nah ini yang uniknya begitu. Gue datang ke kios itu gitu kan ya, kios kedai kopi. Cuman ekspresinya ada beda yang gue anehnya gitu ya. Ini orang kok kaku gitu ya, bener-bener kaku gitu, nggak kayak orang gitu kan, kaku banget. Mas kopi ada manggut gitu doang ya kan, nih mas gitu doang ya kan. Dan di situ gue ngopi memang niat ngopi sambil ngerokok gitu kan, dia rokok juga. Habis rokok 2 batang ya kan, kok badan gue udah sakit merinding lagi nih kan. Dan ada bau bangke, sangat bau banget itu ya. Dan itu ada sekitar 3 orang di situ ya. Dan orang itu kayak ngeliat gitu aja gitu, senyum-senyum, nggak ngomong nggak apa ya kan, senyum-senyum gitu. Tambah merinding gue cup. Iya tambah merinding diliatin gitu doang kan ya. Ya udah gue sambil ada merinding, ini apaan sih ya kan. Gue jalan aja ya kan, naik motor arah mana gue muter ya kan, ke arah balik lagi ya kan. Nggak jauh dari situ itu motor yang full bensin mogok cup. Apes banget. Iya ya kan, gangguan ini lagi, gue mikirnya gitu, ini gangguan lagi, anjir gue bisa mogok lagi kan. Itu akhirnya gue dorong ya kan, dorong ya kan, nggak jauh itu dari tempat itu kita sekitar 500 meter 1 kilo kali kan. Itu gue merinding sepanjang jalan gitu kan ya. Biar kata gue udah sering diganggu ya kan, kalau ditampakin yang aneh-aneh serem juga gitu kan. Iya nah itu kan, itu gue jalan dorong ya kan, wah keringat dingin gue kan, ya berat motor ya kan. Iya capek ya kan, jalan tuh sampai dekat-dekat situ juga sekitar 2 kiloan gue dorong gitu kan ya. Akhirnya dengan perasaan takut ya kan, untungnya ada tukang pom bensin ya kan, masih ada yang nongkrong ngomong di situ gitu kan ya, di kayak perumahan kampung gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngobrol bensin eceran itu perumahan kampung itu.
bensin eceran gitu kan. Ya udah gue ngobrol-ngobrol aja santai lagi gitu kan. Maksudnya ini udah nyaman lah di sini gitu kan. Ya udah ngobrol. Nggak lama gue coba starter lagi, gue mikir mungkin panas apa alhamdulillah bisa tuh ya kan, bensin masih full kan. Gue starter jalan, ya udah gue pulang tuh. Itu suatu malam gue begitu lagi kan, sekitar seminggu 2 minggu gitu kan, gue udah sakit kumat lagi gitu kan, gila gue kumat lagi gitu kan, diganggu gitu ya Ustad. Ya malam tempat kopi kemarin aja deh gitu kan. Nah di sini yang uniknya bos. Apa tuh? Yang gue langsung speechless ya kan, ini apa sih gitu kan ya. Lu nggak takut balik lagi ke tempat itu? Ya kalau takut sih pengen ngopi aja gitu kan. Ya gue orangnya kan Penasaran kali? Penasaran, jadi gue tuh takut cuman masih pengen. Ya gue di pikiran gue gitu sederhananya, wes ada kedai kopi nih enak nih kalau malam ya kan begitu doang ya. Akhirnya gue ini apa namanya kan, malam-malam sakit kumat lagi tuh, kepala kumat lagi, gue jalan lah menuju tempat yang kopi itu kan. Ini rada enakan gitu, kalau misalnya enakan cuma sakit doang, gue jalan ngopi lagi dah, ngerokok sebatang 2 batang lagi kan ya. Dan yang kocaknya itu gue inget banget tuh tempat posisi itu kopi itu ya. Gue langsung speechless. Kok gue 2 kali kesini kok ini cuma di pohon gede gitu, pohon gede sama saung yang udah berantakan gitu. Lapuk. Iya udah lapuk gitu, udah nggak rusak kepake ya. Itu gue langsung aduh nih, gue kemana dong gitu. Gue mikir iya kemarin gue kemana itu persis. Sehari doang kemarin, berarti kemarin kejadiannya itu? Enggak, itu semingguan kemudian. Langsung kemarin ya, itu semingguan ya kan. Dan gue tau persis ya, ini pohon bisa tumbuh semuanya kan. Pohon kan nggak ada yang bisa Kapan gitu? Iya, ini ada pohon sama saung gitu kan. Saungnya itu emang gelap, mati gitu aja, udah reot gitu kan. Iya kayak ada papan-papan gitu deh ya kan, papan-papan. Ya pokoknya rewot banget deh gitu kan. Dan itu memang kalau orang yang nggak sakit mungkin bilang itu angker kali ya. Kan kalau gue kemarin sakit jadi hampir nggak bisa bedain nih mana setan mana ini, gue nggak ngerti lagi lah gitu. Sempat ngopi di situ ya? Sempat ngopi gue di situ. Oh di situ gue ya langsung cabut aja gue. Ya gue kemarin gue ngalamin kok kayak ini film-film gitu, bener itu gue ngalamin seperti itu.